disebut ar-rohen. Pengertian gadai atau rohen secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah, ar-rohen adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Jadi intinya gadai adalah kita menjaminkan barang kita untuk mendapatkan sejumlah uang. Terdapat beberapa prinsip operasional dari aktivitas gadai syariah. Yang pertama adalah proses yang cepat. Nasabah dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan mendapatkan pinjaman di lembaga keuangan yang lainnya. Lalu yang kedua, mudah caranya. Untuk mendapatkan pinjaman, nasabah cukup membawa barang yang akan digadaikan dengan melampirkan bukti kepemilikan. Relatif lebih sederhana caranya dibandingkan dengan meminjam di lembaga keuangan lainnya. Lalu prinsip selanjutnya adalah jaminan keamanan atas barang. Pegadaian syariah juga memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan. Dan prinsip yang terakhir adalah pinjaman yang optimum, mengusahakan pemberian pinjaman hingga 90% dari nilai harga taksiran barang. Jadi seandainya barang gadai kita taksirannya adalah sebesar 100 juta, maka kita bisa dapat pinjaman maksimal hingga 90 juta. Sedikit kita akan membahas ketentuan hukum gadai. Terdapat beberapa aturan hukum yang mengaturnya. Yang pertama ada di dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip kinerja dari pegadaian. Lalu yang kedua ada juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang di dalam pasal 7 disebutkan tugas pegadaian, yaitu yang pertama ikut serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Harapannya dengan memberikan pinjaman, dengan memberikan pembiayaan, dengan memberikan pinjaman modal, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Yang kedua, menghindarkan nasabah ataupun masyarakat secara luas dari penyelewengan. Daripada kita menggadaikan kepada masyarakat biasa, kepada rentenir, yang mana itu rawan sekali terjadi fraud, rawan sekali terjadi penipuan, rawan sekali terjadi penyelewengan, maka akan jauh lebih aman jika kita menggadaikan barang kita di pegadaian. Aturan selanjutnya adalah PP nomor 10 tahun 1970. Dalam PP tersebut yang dimaksud perusahaan jawatan pegadaian adalah lembaga-lembaga yang menerapkan sistem dan konsep pegadaian yang ada. Jadi bukan hanya perusahaan pegadaian yang tadi jargonnya mengatasi masalah tanpa masalah, tapi perusahaan lain pun juga boleh menerapkan sistem gadai, yang penting sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu aturan yang terakhir adalah PP nomor 103 tahun 2000 yang mengatur tentang perusahaan umum atau perum pegadaian dan masuk pada wilayah BUMN, tepatnya di lingkungan Departemen Keuangan RI. Selanjutnya kita akan membahas tentang fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan gadai syariah. Yang pertama adalah fatwa DSN tentang rohen. Lalu yang kedua adalah fatwa DSN tentang rohen emas. Dan yang terakhir adalah fatwa DSN tentang rohen tasjili. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas fatwa DSN tentang rohen. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohen dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, murtahin. Jadi murtahin itu adalah penerima barang, atau berarti biasa kita sebut dengan perusahaan pegadaiannya, mempunyai hak untuk menahan marhun.
Marhun itu adalah barang gadainya, jaminannya, sampai semua utang rohin. Rohin itu berarti kita, nasabahnya yang menyerahkan barang, dilunasi. Lalu yang kedua, marhun, barang gadainya, jaminannya, dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Jadi tetap menjadi milik kita, milik nasabah yang ingin menggadaikan barang jaminannya tadi. Selanjutnya, pemeliharaan dan penyimpanan marhun atau barang gadai atau jaminan pada dasarnya menjadi kewajiban rohin. Jadi itulah kenapa rohin wajib membayar biaya untuk pemeliharaan kepada murtahinnya, kepada perusahaan pegadaiannya. Istilahnya ongkos administrasinya. Selanjutnya, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jadi misalkan ada suatu barang gadai ditaksir harganya 100 juta. Mau rohin hanya meminjam 50 juta, 70 juta, atau bahkan hanya 20 juta, itu tidak mempengaruhi besaran biaya pemeliharaan. Jadi secara singkat, biaya pemeliharaan tidak tergantung dari besaran jumlah pinjaman yang rohin akan ambil. Yang terakhir adalah tentang penjualan marhun. Jadi marhun atau barang gadainya itu boleh dijual oleh murtahin atau perusahaan pegadaian jika rohin atau nasabah tidak melunasi pinjamannya, tiba-tiba kabur, hilang, atau ghosting gitu ya. Selanjutnya adalah fatwa DSN tentang rohen emas. Rohen emas dibolehkan berdasarkan prinsip rohen. Jadi walaupun barang jaminannya itu emas, hukumnya sama dengan barang jaminan lainnya, tetap diperbolehkan. Ongkos dan biaya penyimpanan barang atau marhun diperbolehkan ditanggung oleh rohin. Jadi sama seperti gadai pada umumnya, biaya pemeliharaan juga ditanggung oleh nasabah atau rohinnya. Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Jadi tidak asal-asalan saja dalam menentukan ongkos pemeliharaan. Biaya penyimpanan barang atau marhun dilakukan berdasarkan akad ijaroh, jadi semacam akad sewa. Yang ketiga adalah fatwa DSN MUI tentang rohen tasjili. Rohen tasjili atau biasa juga disebut dengan rohen takmini, rohen rasmi, atau rohen hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan atau murtahin atau perusahaan pegadaiannya hanyalah bukti sah kepemilikannya. Sedangkan fisik barang jaminan tersebut, fisik marhunnya tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan atau rohin atau nasabahnya. Contohnya misalkan kita ingin menggadaikan rumah beserta tanah, maka kita tidak menyerahkan rumah dan tanahnya itu kepada perusahaan pegadaian, kita cukup menyerahkan sertifikat tanahnya saja. Lalu kita ingin menggadaikan mobil atau motor, maka kita masih tetap bisa menggunakan mobil atau motornya, namun surat kepemilikannya, BPKB-nya bisa digadaikan kepada pegadaian. Berikut adalah skema gadai syariah, ini yang sederhana. Jadi yang pertama adalah akad transaksi dari murtahin dan rohin. Mereka akan menyepakati suatu rohin, suatu gadai. Setelah disepakati, maka murtahin atau pegadaian akan memberikan hutang kepada rohin sejumlah dengan yang telah disepakati sebelumnya, dan marhun atau barang gadainya akan di bawah penguasaan murtahin atau di bawah penguasaan pegadaiannya. Entah itu apakah masih bisa digunakan oleh rohin ataupun tidak. Misalkan kita mau menggadaikan TV, mungkin kan
di bawah penguasaan dari murtahin. Kita ingin menggadaikan emas. Emas tersebut berada di bawah penguasaan murtahin. Tapi seandainya tadi seperti rohin tasjili, yaitu misalkan ingin menggadaikan rumah atau kendaraan bermotor, maka rohin atau nasabah masih bisa menggunakan barang tersebut, namun kepemilikannya dikuasai oleh pegadaian atau murtahinnya. Berikut adalah contoh lembaga gadai yang menerapkan sistem syariah. Ada Kospin Jasa Gadai Syariah, ada Jasa Gadai Syariah, lalu ada Gadai Syariah, dan juga ada PT Artama Niaga Sejahtera Syariah. Dan mungkin saat ini ada lebih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya Pegadaian Syariah. Tanya Bu, gimana sih Bu alurnya kalau kita masyarakat ingin menjadi nasabah di Pegadaian, ingin menggadaikan barangnya gitu. Bisa nggak sih Bu kalau kami yang masih mahasiswa gitu ya, maksudnya saya dan teman masih mahasiswa saya gitu, mungkin ingin menggadaikan sesuatu, itu caranya gimana Bu? Kita ambil contoh yang paling mudah, kalau misalnya rahin atau nasabah